Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan hamda wa nashkuruhu syukran syukra wa na'buduhu 'abdan 'abda. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Alhamdulillahi 'ala kulli ni'am. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, cukup menarik di dalam sebuah ayat saat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 43 dan 44. Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fastamsik billadzi unzila ilaika innaka la'ala siratim mustaqim. Wa inna hadza la dzikrun laka wa liqaumika al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, berpegang teguhlah kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Sesungguhnya engkau ada dalam jalan kebenaran. Siratal mustaqim. Dan sungguh Al-Quran merupakan kemenangan, zikrun laka bagimu, kesuksesan, waliqaumik dan bagi kaum engkau atau kaummu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Rasul terbaik sepanjang zaman, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan teladan, Al-Quran merupakan petunjuk, Al-Quran merupakan keselamatan, kesuksesan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran, yang diwahyukan Al-Quran, dan bagi kita sebagai umatnya. Maka jika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, maka fastamsik billadzi unzila ilaika, berpegang teguh, berkomitmenlah dengan apa yang diturunkan kepadamu.
yakni Al-Qur'anul Karim. Maka sebaliknya, jika seorang hamba, seorang umat Rasulullah SAW tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka niscaya kegagalan akan senantiasa meliputi kehidupannya saat jauh dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita, bahkan kita hafal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Maka kita renungi, sudah berapa lama Allah berikan usia kepada kita hari ini? Sudah berapa tahun usia yang Allah titipkan kepada kita hari ini? Kita evaluasi, dan sudah sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Demi Allah, Al-Quran adalah penyelamat kita. Demi Allah, Al-Quran adalah petunjuk kita yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama Al-Quran kita tinggalkan? Sudah berapa sering Al-Quran kita lalaikan? Bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, sampai detik ini ada yang mungkin usianya 20, ada yang mungkin usianya 30, 40, 50, 60, untuk membacanya saja masih kesusahan. Tidak bisa melafalkan ayat-ayatnya. Bagaimana kemudian Al-Quran akan menjadi petunjuk dalam hidupnya? Sedangkan Al-Quran untuk dilafalkan saja dia kesusahan, tidak bisa untuk membacanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Coba renungi, akankah kita terus menerus seperti ini, melewati hari-hari yang Allah berikan kepada kita, jam, detik demi detik, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu, Al-Quran tetap jauh dari diri kita? Akan berapa lama lagi? Ataukah sampai menunggu nanti kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran, membacanya, belum lagi memahami ayatnya, belum lagi menunaikannya dalam kehidupan kita, apalagi untuk mendakwahkannya? Demi Allah, ciri-ciri hamba yang bertakwa yang sering disebutkan di dalam Jumat-Jumat oleh khatib, hamba yang bertakwa, demi Allah ciri-cirinya adalah dia yang dekat dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Syarat menjadi takwa adalah mendekati hudan, petunjuknya. Mustahil menjadi hamba yang bertakwa tapi jauh dari petunjuknya, yaitu Al-Quran. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi setiap Jumat kita dipanggil, diingatkan oleh khatib untuk menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa salah satunya adalah hamba yang tidak meninggalkan Al-Quran dalam hidupnya. Hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Demi Allah, Rasulullah SAW pernah berfirman, bersabda bahwa Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kita
Al-Quran merupakan syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dekati Al-Quran, fahami Al-Quran, jalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang sebagai penyelamat bagi sahabatnya. Sudahkah kita bersahabat dengan Al-Quran? Sudahkah kita berteman dengan Al-Quran? Dan sahabat atau sebaik-baik sahabat adalah Al-Quran. Yang hari ini mungkin kita anggap sahabat baik kita, atau yang hari ini mungkin yang paling dekat dengan kita adalah istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. 5 menit, 7 menit saat kita dikubur, mereka meninggalkan kuburan kita. Itu orang yang kita anggap sangat dekat dalam hidup kita. Bahkan kita rela kerja, rela capek untuk memperjuangkan keluarga kita. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Tapi saat kita meninggal nanti, hanya 5 menit, 7 menit paling meninggalkan kita. Tidak terus-menerus menemani kita. Yang akan menemani kita terus-menerus saat nanti kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke liang kubur, itu adalah Al-Quran. Bahkan di dalam satu riwayat, nanti di alam kubur saat gelap gulita, tidak ada yang menemani kita, sendirian, penuh dengan ketakutan, akan ada yang menemani kita berupa cahaya, yakni Al-Quran, yang memang dia telah bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita bahwa betapa Al-Quran merupakan penyelamat hidup kita. Al-Quran merupakan petunjuk terbaik bagi kita. Mari kita evaluasi kembali. Mari kita renungi sudah seberapa jauh kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran hanya sekedar pajangan-pajangan di lemari-lemari kita? Ataukah Al-Quran hanya sekedar bacaan-bacaan biasa bagi kita? Dan kita terlalu mengedepankan dunia kita sampai kita melupakan ayat-ayat Al-Quran yang sungguh ayat-ayat Al-Quran itu adalah penyelamat bagi kita. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang benar-benar menginginkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Syekh As-Sabuni pernah menafsirkan ayat haqqa tilawati. Orang yang sungguh-sungguh sudah benar dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, orang-orang atau orang yang sungguh-sungguh sudah benar dalam mengamalkan Al-Quran dalam ayat haqqa tilawati adalah dia yang benar-benar sudah fasih membaca Al-Quran. Dia mengetahui, memahami makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan benar melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran tidak dilafalkan seperti koran. Kita membaca koran, perlu ilmu tajwid di dalamnya, perlu hak-hak huruf yang kita tunaikan di dalamnya. Tidak sembarangan melafalkan Al-Quran. Satu kali huruf tertukar, maka akan tertukar pula maknanya. Mungkin kita sudah banyak mendengarkan kata-kata ini. Alhamdu dibaca menjadi alhamdu, beda makna. Alhamdu segala pujian bagi Allah, lillahi bagi Allah. Alhamdu segala kehancuran bagi siapa? Nah, kalau kita melafalkannya tidak benar, tidak sesuai hak-hak huruf,
tidak sesuai dengan tajwid, maka maknanya pun akan berbeda. Itulah spesialnya Al-Quran. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, kata Syekh Ibnul Jazari di dalam kitabnya. Begitulah Al-Quran diturunkan dengan tajwidnya, dan begitu pula Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwidnya, sesuai dengan ajaran Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh, sampai dengan kepada kita hari ini. Harus sesuai membaca Al-Quran. Maka kalau ada yang sudah pensiun untuk belajar baca Al-Quran, ironis sekali. Sedangkan dia mendapatkan surga Firdaus. Kalau sudah ada yang berhenti belajar membaca Al-Quran, ironis sekali. Sedangkan dia menginginkan keselamatan nanti di akhiratnya. Bacaan Al-Quran, tidak ada kata terlambat. Hari ini yang kita usia 60-70 sampai meninggal, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kalau kita malu, orang-orang yang membuat kita malu, apakah dia mampu untuk menyelamatkan kita nanti saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada kata terlambat. Yang kedua, kata Syekh As-Sabuni, haqqa tilawatih, orang-orang yang sudah benar bertilawah Al-Quran, sudah benar mengamalkan Al-Quran, dia adalah orang-orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran. Tidak sekedar pintar membaca, tapi dia juga memahami isinya. Makanya ada kajian-kajian di mana-mana. Ada kajian tafsir, kajian usul tafsir, dan yang lainnya. Kita diberikan waktu sudah banyak oleh Allah, dan tidak ada alasan sebenarnya. Aduh, tidak ada waktu untuk belajar. Aduh, saya sudah sibuk sekali untuk belajar Al-Quran. Tidak ada alasan. Kalau kita mau, maka ada waktu. Bahkan banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Memahami ayat-ayatnya. Al-Quran merupakan mutiara, berlian yang berharga. Kalau diberikan kepada orang-orang yang berakal, maka dia akan menjadi keselamatan. Sebaliknya, kalau diberikan kepada orang-orang yang tidak mau memahami isinya, maka tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Yang ketiga, setelah kita pintar membaca, pintar memahami, adalah kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tidak hanya pintar membaca dan memahami, tapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ini poin yang sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu berkata sedangkan kamu tidak mengamalkannya. Pengamalan ini adalah poin yang sangat penting dalam kita memahami Al-Quranul Karim. Lalu yang terakhir, kata Syekh As-Sabuni, orang yang sudah benar mengamalkan Al-Quran, haqqa tilawati, sudah benar membaca Al-Quran, adalah orang yang mendakwahkan Al-Quran. Tidak cukup untuk dirinya sendiri, dia punya keluarga, dia punya masyarakat, dia punya teman-teman yang sama-sama berjuang dalam Islam. Maka dia mengajak mereka dakwah Al-Quran, memahamkan mereka untuk dekat dengan Al-Quran dan menjalankannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullah fattaqullah fattaqullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khulasah, ringkasan dari poin yang kita sudah bahas di khutbah yang pertama adalah, pertama, mari kita mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran di usia kita yang sekarang. Jangan sampai Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi kita. Padahal Al-Quran demi Allah adalah kitab yang berharga, yang mulia, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang mulia, rasul yang mulia, malaikat yang mulia. Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi hidup kita. Siapa saja yang menjalankan petunjuk itu, maka dia akan mendapatkan keselamatannya. Yang kedua, mari kita berani untuk memulai belajar Al-Quran. Dari mulai membacanya, mungkin yang hari ini belum lancar membacanya. Dari mulai kita memahami ayat-ayatnya dan seterusnya. Kita harus berani memulai. Jangan sampai kita terkena bisikan, nanti dululah, nanti sajalah, nanti saja setelah pensiun lah, dan yang lainnya. Kita harus berani memulai untuk mau belajar Al-Quran. Karena demi Allah, Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia yang Allah hadiahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita benar-benar berakhlak Al-Quran seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW akhlaknya itu saat ditanya adalah akhlak Al-Quran. Kita juga ikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Di momen Rabiul Awwal, di mana Rasulullah SAW terlahir, manusia mulia, manusia yang hari ini membuat kita berkumpul di masjid, membuat kita sholat 5 waktu, membuat kita ruku, sujud dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala pula pernah menyampaikannya kepada kita dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswah kita, contoh kita dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Kita mulai juga membaca sirah-sirahnya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat lagi. Maka di akhir khutbah ini kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن هدى وبشرى لنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.